وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini hari yang paling baik ya di antara hari, yakni hari Jumat. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini, yakni hari kiamat. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Nah, makanya banyak-banyak melakukan ibadah di hari Jumat, ya, khususnya membaca surah Al-Kahfi diantaranya, memperbanyak salawat, mandi di hari Jumat juga. Ini sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan di hari yang berberkah ini. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita. Namun sebelumnya ada yang mau setor? Mana semua ini yang kemarin diminta setor? Tidak hadir ya? Insyaallah. Ada yang mau setor? Rizal? Oh, insyaallah. Sebenarnya banyak yang mau store ya, tapi takut ria, Ustaz. Ini kita sudah jauh ya, jangan sampai kita lupa lagi. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yakni apa itu al-usul ats-tsalatsa. Nah, apa itu al-usul ats-tsalatsa? Al-usul ya, al-usul sebagaimana yang kita lihat itu bentuk plural ya bahasanya. Bentuk plural dari al-aslu ya. Yang artinya landasan, pondasi. Jadi kalau dikatakan al-asal, yakni pondasi yang di atasnya dibangun semua agama. Jadi ini sangat penting Pak, ya, sangat penting untuk kita ketahui. Nah, ini yang dinamakan al-usul. Ats-tsalatsa sudah kita tahu kan? Tsalatsa, apa itu tsalatsa? 3 ya. Kalau 1 berapa? Wahid. 2 Itsnan atau itsnain. 3 Tsalatsa. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Di sini dikatakan fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan, dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, maka tentu jawaban kita adalah Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ada kata Rabb. Jadi Rabb ini mengumpulkan 3 sifat di dalamnya, Pak. Rabb adalah zat yang mengumpulkan 3 sifat mulia di dalamnya. Jadi kalau dikatakan Rabb, maka dia juga sebagai Al-Khaliq,
Rabb adalah Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Yang menciptakan. Nah, dia juga Al-Malik, yakni pemilik, yang memiliki dunia ini, yang memiliki manusia, yang memiliki semua. Yang ketiga termasuk di dalamnya, ya, yakni Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu yakni yang mengatur segala sesuatu, Pak. Nah, coba kita perhatikan, saya sering ambil contoh itu, Pak. Siang dan malam. Siang dan malam. Tidak pernah matahari itu terlambat naik, Pak. Betul tidak? Kalau jadwalnya, jamnya, menitnya, detiknya, pasti dia akan terbit. Begitupun matahari ini indahnya turun ketika rembulan naik. Betul tidak, Pak? Tidak pernah matahari lupa, saya lupa turun. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah dalam sejarah. Begitupun rembulan, ketika mau naik matahari, dia juga tenggelam. Sepanjang tahun seperti itu, Pak. Sudah berapa tahun itu ada matahari dan bumi? Matahari dan rembulan, Pak? Sudah ribuan tahun. Ya, puluhan ribu bahkan, dan wallahu alam bissawab sudah berapa? Sudah berapa lama? Namun yang luar biasanya tidak pernah saling mendahului, Pak. Siang dan malam seperti itu. Tidak pernah tak balik juga. Matahari dulu datang baru rembulan dulu datang baru matahari. Tidak pernah juga. Pagi-pagi ternyata kenapa tidak silau ini matahari? Ternyata rembulan. Salah. Tidak akan bisa itu, Pak, terjadi. Ini Allah yang mengatur ini, Al-Mudabbir. Dan dialah Rabb kita semua. Nah, 3 sifat ini saja, Pak, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah. Dan saya yakin tidak ada satupun sembahan yang memiliki 3 sifat ini, Pak. Mau dites siapa kira-kira sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya mau tanya dulu, Pak, ada enggak sembahan selain Allah? Enggak, maksud saya yang real, yang terjadi ini. Ada enggak sesuatu yang disembah selain Allah? Ada. Nah, sekarang kita tes dia, Pak. Kalau kita mau yakin itu Rabb asli atau KW, tanya dia. Yang pertama, Pak, apakah dia menciptakan? Ayo, tanya dia, Pak. Umpamanya ada di samping kita ini, saya sembah Allah, dia sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya, yang engkau sembah ini apakah memiliki 3 sifat ini? Apa yang pertama, Pak? Apakah sesuatu yang engkau sembah itu bisa menciptakan? Yang menciptakan dirimu? Pusing dia pasti. Ayo. Yang kedua, apakah ilah yang engkau sembah itu yang memiliki segala sesuatu ini? Pusing dia menjawab. Dan yang ketiga luar biasa, Pak. Ya, sama dengan siapa? Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Para nabi ketika berdebat dengan orang-orang yang mengaku ilah, itu pertanyaan yang terakhir ini, Pak, yang mengatur segala sesuatu. Pernah nggak dengar ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, kemudian Nabi Musa mengatakan apa? Coba engkau Nabi Ibrahim, ya, Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kan Tuhanku, sembahanku, ya, memunculkan matahari di sebelah mana? Sebelah timur, Pak. Kemudian menenggelamkan matahari di sebelah barat. Tabe, silahkan engkau balik itu. Ayo. Kira-kira apa jawabannya, Pak? Langsung putus asa orang yang ditanya ini. Iya, betul ini. Kalau engkau Rabb, kalau engkau ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kau
kasih terbit matahari di sebelah barat, tenggelam di sebelah timur. Langsung fabuhital ladzi kafar, terdiam orang-orang kufar. Terdiam mereka. Kenapa? Mereka mengakui sebenarnya, Pak. Sama Fir'aun. Fir'aun sebenarnya itu kata hatinya itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Tapi apa yang membuat dia seperti itu, Pak? Kezaliman dan kesombongan yang mereka miliki. Ya, kezaliman dan kesombongan yang mereka miliki. Nah, yang saya sebutkan tadi ini, kata Rabb itu mengandung 3 sifat yang mulia. Ini perkataan para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini bukan sembarang perkataan ini, Pak. Ada dalilnya. Beliau datangkan, ya, dalil sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 54. Surah Al-A'raf 54. Coba kita cari. Surah Al-A'raf, surah ke-7, Pak. Ayat 54. Ini ayat-ayat pilihan ini semua ini. 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Lihat, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ialah Allah yang telah menciptakan apa? Langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi ketika penciptaan langit dan bumi, Pak, 6 masa diciptakan. Ya, fi 6 ayyam. 6 masa atau 6 hari di sini disebutkan, tapi 6 masa terjemahannya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni istiwa. Jadi kalau ditanya, Pak, di mana Allah? Istiwa di atas arsy. Ya, jangan bilang di mana-mana Allah, Pak, enggak boleh. Apalagi kalau bilang bersatu dengan makhluk. Allah Ta'ala tentunya keribatan kalenta. Ini pemahaman orang-orang tarekat Sufiyah yang mengatakan al-huluhiyah, wahdatul wujud. Allah bersemayam di atas, bersatu dengan makhluknya. Ini enggak boleh ini, Pak. Kita tetapkan Allah tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Di mana tuh arsy? Di atas langit, Pak. Bagaimana Allah istiwanya? Wallahu a'lam bissawab. Enggak boleh ditanyakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yughshil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang menutup malam dengan siang. Allah yang menutupi apa? Malam kepada siang. Saling menutupi itu, Pak. Datang malam, tertutup siang. Datang siang, tertutup malam. Datang malam, tertutup siang. Begitu seterusnya, Pak. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, yughshil lailan nahar yatlubuh. Naam. Kemudian ini terjadi dengan cepat. Semua terjadi dengan proses yang sangat luar biasa. Naam. Hasitha wasyamsa wal qamar. Kemudian Allah pula yang menciptakan matahari, rembulan, wan nujum, bintang-bintang. Ya, bintang-bintang yang masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala musakhkhar apa?
musakhkharatin bi amrih, yakni mereka semua ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk mereka semua kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, ya, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tabarak, maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Lihat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan siang dan malam, Pak. Coba kita perhatikan, Pak. Mengatur bintang, mengatur rembulan, mengatur matahari. Ala lahul khalqu wal amr. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang berhak menciptakan dan memerintah. Luar biasanya, Pak. Kalau ini saja kita perhatikan, Pak, ilmu ini saja kita perhatikan, maka akan melahirkan al-ubudiyah, melahirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Pasti kita mau diatur sama Allah, Pak. Ketika kita memikirkan semua ini, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Siang ini tidak pernah mendahului malam, Pak. Malam tidak pernah mendahului siang. Dan luar biasanya, Pak, ini pergantian siang dan malam tidak pernah mengikuti aturan yang dibuat manusia, Pak. Betul tidak, Pak? Jam itu kan dibuat manusia, Pak. Ya enggak? Tidak pernah ikut itu. Lihat, kita kan mau tak jam 6 itu sudah gelap. Tapi kadang-kadang itu, Pak, jam 6 maghrib itu belum gelap itu, Pak. Betul tidak? Subuh juga begitu. Saya ketika di Jakarta, Pak, di Jakarta itu, Pak, kurang 5 menit jam 4 azan subuh. Di sini jam berapa? 4:30 kan? Pusing saya, ngapa nah? Teteriak subuh nih. Ternyata bukan teteriak subuh, Pak. Jam yang salah, jam yang bermasalah, jam kita yang bermasalah. Ini berarti apa? Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wal amr, dan Allah yang berhak mengatur, Pak. Tidak pernah. Lihat manusia berusaha untuk mendekatkan sesuatu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun Al-Khaliq luar biasa, Pak. Tidak mau dibatasi oleh apa? Batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Coba kita perhatikan, Pak, tahun lalu, saya tahun lalu masih ingat bulan 11 itu, katanya di Indonesia itu sudah hujan di mana-mana, Pak. Betul tidak, Pak? Tahun lalu, iya enggak? Atau salah? Saya waktu itu di Saudi. Di Saudi waktu itu sudah masuk pergantian, mau pergantian musim di sana, antara musim panas ke musim dingin. Makanya orang umroh itu paling bagus, Pak, masuk bulan 12, bulan 1, bulan 2, awal bulan 2. Kalau mau ke umroh 11, 12, 1, itu umroh yang paling bagus. Tapi kalau sudah masuk akhir bulan 2, 3, 4, itu musim dingin, Pak, di Saudi. Dinginnya Saudi, Pak, biasa 5 derajat. Bisa tahan? Bisa tahan, Pak, 5 derajat, Pak. 5 derajat. Itu lagi AC 16 derajat, tidak, Bu, tidak menyala. Ya, 16 derajat saja tidak menyala, apalagi kalau yang 5 derajat tidak ada, Pak. Nah, Masya Allah, lihat luar biasanya, Pak. Musim hujan, tapi Allah bilang tidak, sekali-sekali saja hujan. Ayo,
Perakiraan cuaca, besok mendung, besok ini terjadi ini, terjadi ini. Kalau Allah bilang tidak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua, Pak. Dan tidak sedetik pun terlambat. Tidak sedetik pun maju. Tetap pas, tepat dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan ya bahwa bima arafta rabbak, ya, dengan apa kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita apa? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka kita menjawab dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di sini adalah artinya apa? Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud di sini yakni ayat Allah adalah segala sesuatu yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Pak, di dalam agama ini kalau dikatakan ayat itu ada dua, Pak. Dua macam. Ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Ya, yang pertama apa? Ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ayat-ayat syar'iyah. Nah, ini orang harus bedakan ini, Pak. Nah, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya, yang mengatakan seperti itu. Wa ayatullahi naw'an, kata beliau. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yakni ada dua macam. Yang pertama kata beliau kauniyah wa syar'iyah. Yang pertama adalah kauniyah dan syar'iyah. Nah, ini harus kita pahami, Pak, supaya tidak timpang itu pemahaman. Terkadang kita tuh mau membenturkan sesuatu kalau kita tidak menemukan jawabannya, padahal kita yang bermasalah. Ya kan? Kita yang bermasalah. Masa kita kenali Allah dengan ayat-ayatnya? Mana Allah ini? Saya sudah hafal 30 juz, sudah baca. Sama dengan orang-orang kristolog itu, apa namanya kalau orang belajar itu Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran, apa namanya kalau begitu? Kristolog ya, ya. Iya, begitulah ilmu itu lah, ya. Belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam. Akhirnya dia belajar Al-Quran. Katanya orang Islam kalau kita mau mengenali Allah dengan ayat-ayatnya. Dia tidak paham ayat yang dimaksud sini. Makanya belajar ki. Tanya dia, belajar bahwa ayat-ayat yang dimaksud dalam Islam itu ada dua, Pak. Kauniyah dan syar'iyah. Yang mana itu kauniyah? Kauniyah adalah segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selain Al-Quran. Itu kauniyah. Melihat rembulan, ini saya sebutkan tadi, melihat matahari, melihat manusia ini, Pak, melihat onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ard kaifa sutihat fadzakkir. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan, jemaah? Kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau kan buta, Pak. Tapi luar biasanya beliau pimpinannya, Pak,
para ahli fatwa di Arab Saudi, pimpinan para ulama, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya, beliau itu buta, Pak. Buta mata tapi tidak buta hati, Pak. Beliau mengatakan, sekiranya Allah memberikan aku penglihatan, maka aku akan lihat onta. Dia mau lihat onta, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, afala yanzuruna, apakah engkau tidak melihat? Alhamdulillah, kami pernah melihat onta secara langsung, Pak. Ternyata luar biasa, Pak. Luar biasa onta itu. Ya. Onta merupakan kendaraan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Perlengkapan yang ada pada onta itu, Pak, kecanggihan yang ada di onta itu tidak bisa disaingi oleh manusia. Biar manusia bikin begitu tidak akan bisa. Ya, mulai dari sepatunya, Pak, kakinya onta itu, masya Allah, itu tidak mudah untuk tenggelam di padang pasir, Pak. Antum tahu padang pasir, kalau orang lari, Pak, lari maraton di padang pasir, nasami, Pak, keluar lidah 1 meter, Pak. Saya pernah coba untuk mau merasakan bagaimana perasaannya Nabi dan para sahabat dahulu, Pak, ketika berjalan dari kota Mekah dari kota Madinah ke kota Mekah. Begitupun sebaliknya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi jalan kaki, Pak. Saya lari, Pak, la ilaha illallah, belum 20 meter, 30 meter, Pak, sudah angkat tangan. Belum 30 meter. Tahu 30 meter bagaimana panjangnya, Pak? Ini ke belakang berapa meter ini, Pak? 20 ada? 19 meter. Pulang balik kira-kira ini capek apa tidak, Pak? Kalau di sini belum terasa kan? Biar mungkin 100 kali. Tapi kalau padang pasir lari begini, Pak, saya ini rasakan, Pak. Apalagi saya masih muda, alhamdulillah, kuat. Terlihat kalau main futsal, futsal. pulang balik tidak ada masalah, Pak, masya Allah. Tapi lari di padang pasir luar biasa, Pak, karena tenggelam itu kaki, berat. Ini onta diciptakan luar biasanya, Pak. Itu pakai kayak katak itu, Pak, kakinya. Bebek, astagfirullah, katak, bebek, ya. Itu tidak mudah untuk tenggelam. Bahkan luar biasanya onta, Pak, kalau lari, pernah lihat kuda kalau lari, Pak? Kuda itu, Pak, saling bersilangan kalau lari. Kalau onta tidak, kanan-kanan, kiri-kiri. Pernah nggak perhatikan onta kalau lari, Pak? Makanya orang yang ada di atas onta itu kalau lari tenang, tidak sama kuda. Tak terguncang-guncang orang, Pak. Onta tidak. Kenapa? Karena ketika onta lari itu kanan-kanan semua, kiri-kiri. Jadi dia stabil larinya, Pak. Pernah perhatikan? Tidak pernah toh? Lihat makanya kalau tidak percaya. Makanya, Pak, umroh sama-sama, Ki, insya Allah. Kita pergi ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah onta situ, peternakan onta, Pak. Di Saudi itu tidak semua orang bisa lihat onta, kecuali kalau pergi ke Hudaybiyah. Di antaranya di Hudaybiyah tempatnya onta, Pak. Ya, kalau di sini juga ada jalan onta. Jalan namo dulu, Pak, tidak usah ontanya dulu. Itu kita lihat lari dia, Pak, lari itu dia, masya Allah, tenang dia, Pak, tidak sama kuda. Kuda itu orang, kalau orang asma, Pak, sudah dead, langsung dead, tak posoy, karena terguncang-guncang di atas. Onta tidak, dia stabil, Pak, larinya. 2, belum yang lain lagi, Pak. Onta dalam keadaan apapun itu bisa melihat, Pak. Bahkan ketika datang badai gurun, itu badai, Pak, luar biasa, Pak. Bukan debu, Pak, tapi pasir memang yang menutupi. Itu onta mampu jalan.
Orangnya yang tidak mampu, Pak. Onta mampu jalan dia terus. Dia mampu melihat jalan, Pak. Kenapa? Karena ada kacanya, Pak. Matanya dia. Nah, ada kacanya dia, Pak. Kalau kuda berbalik arah dia, Pak. Kuda berbalik arah, dia lihat depan, dia balik arah. Onta tidak, mau jalan, Mister, siap, jalan dia. Lihat. Apa yang lain lagi? Banyak yang lain lagi, Pak. Termasuk diantaranya, Pak, onta itu susunya paling susah kita ambil. Kalau susu yang lain mudah kan? Kalau onta tidak, didekatkan anaknya baru keluar susunya. Kalau kita mau perah itu susunya onta, tidak keluar. Bagaimana caranya dikasih keluar? Didekatkan anaknya, baru keluar susunya, Pak. Apalagi keluar biasaan onta, Pak. Susunya berbeda-beda rasanya, Pak. Tergantung perasaannya onta. Kalau lagi baper, kecut. Iya, coba makin. Makanya susu onta itu beda-beda rasanya, Pak. Ada manis, kadang asam, kadang kecut, kadang pahit. Susunya onta. Anehnya tidak bisa dibawa keluar dari sana, Pak. Ada nggak susu onta di sini? Nggak ada. Dia diminum di tempat, baru bisa. Saya saja ketika itu sengaja ambil di Hudaybiyah. Saya bawa ke Mekah. Itu kan dekat, 50 km, Pak. 50 kilo, mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Itu saya simpan di hotel, di kamar itu. Tidak cukup beberapa jam, basi, Pak. Lihat, betul-betul itu onta mau mengajarkan kepada kita, kalau mau kok, sini. Datang ke di sini. Saya akan onta mau bilang begitu, Pak, supaya kita mampu beribadah sekaligus lihat onta bagaimana diciptakan. Itu bukan cuma itu, Pak, banyak sekali. Kalau saya cerita ini sampai hilang waktu goes. Kalau saya cerita tentang keutamaan ini, luar biasaan onta ini, Pak. Yang jelas tidak sia-sia Allah mengatakan apa? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Luar biasa, Pak. Kemudian banyak sekali. Banyak sekali, Pak, luar biasa. Dan semoga ini bisa membuat kita untuk apa? Bisa lebih bertafakkur, bisa lebih menggunakan akal ini, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah ku ciptakan semua ini secara sia-sia, Pak. Enggak. Semua ada maknanya, ada makna tersirat di dalamnya. Penciptaan semua itu, Pak. Ya, bahkan ketika Allah menciptakan olok-olok saja itu ada hikmahnya, Pak. Pasti ada. Kita kan biasa bilang, kenapa Allah ciptakan tikus mengganggunya? Nyamuk iya. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Sesana orang, Pak. Pasti ada hikmah di balik semua itu, Pak. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu apa? Sia-sia. Tidak mungkin. Tidak sama dengan kita. Biasa ada yang kita buat, apalagi produk gagal. Ya kan? Biasa ada begitu, Pak. Karena manusia begitu, tidak tahu. Ini marketnya tidak cocok ini. Sudah, produk gagal. Allah tidak ada produk gagal, Pak. Tidak ada produk gagal Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya Allah menciptakan. Dan semua untuk apa? Menyempurnakan kehidupan di bumi ini. Kalau tidak ada tikus, pasti akan kekurangan kita hidup di dunia. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Dan semoga ini bisa memberikan kepada kita ya kebaikan, memberikan kepada kita ingatan, memberikan kepada kita semangat untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayat apa tadi? Kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa betul-betul bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk kita semua sebagai ya jalan wasilah untuk mempelajari, mentadabburi, memahami agama Allah Subhanahu wa taala sehingga terlahir apa? Al-ubudiyah dalam diri kita.
penghambaan yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.